Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 di ibadah online Sema Adonai yang juga sekaligus adalah ibadah pembukaan bagi kelas Sola Scriptura Online Bible Course yang dimana kelas SSOBC adalah milik gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia, selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di Jerman, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika. Semoga keadaan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ibadah kita akan dibuka dengan satu lagu pembukaan yang berjudul Bersama Malaikat di Surga, yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman. Dipersilakan Ibu Murni. Salam, salam Ibu Bapak, saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari saya ajak untuk fokus dan mari kita memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita ya. Mari kita tanggalkan semua pikiran kita saat ini. Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dimanapun Ibu Bapak berada, saudara-saudara berada. Mari kita satu hati untuk memuji Tuhan. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu Tuhan, karena tidak ada yang terbaik bagi kami selain hanya memuji dan menyembah-Mu. Yesus adalah Tuhan. Bersama malaikat di surga, kembali mengulangi pujian ini ya dari atas. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur
selanjutnya Bentar kita ya. akan masuk dalam doa pembukaan ibadah kita yang akan dibawakan Ibu Kuan dari Jerman. Dipersilakan, Bu Kuan. Baik, terima kasih. Salam untuk semua. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mengucap syukur terima kasih kami atas berkat dan kasih karunia-Mu, di mana Engkau Tuhan dengan anugerah-Mu yang begitu besar, kiranya juga memberkati kami pada kesempatan hari ini, di mana pada jam ini Tuhan kami berhimpun bersama-sama dari berbagai tempat dalam ibadah online, dalam Sema Adonai, dan sekaligus juga di dalam pembukaan untuk Sola Scriptura Online Bible Course. Kami undang Roh Kudus-Mu, kiranya mengurapi kami sekalian dan memimpin jalannya ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Lebih dahulu kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa, kelemahan, dan kekurangan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan mengurapinya dan membukakan hati dan pikiran kami dan akal budi kami Tuhan, menerima pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, dan juga Tuhan yang akan memberkati untuk saudara-saudara kami yang melayani, baik yang ada di depan layar maupun yang ada di belakang layar. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami semua yang rencana untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Dan masih ada kesulitan-kesulitan. Juga kami mohon kiranya Tuhan akan melancarkan dan membukakan kesulitan-kesulitan yang ada Bapak. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan, di mana Engkau juga Tuhan memberkati kami yang hadir. Juga kami ada mungkin dalam kurang sehat, atau juga masih dalam keadaan juga berduka Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu juga yang akan memberikan kami dalam situasi-situasi ini juga semangat. Dan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penghiburan juga Tuhan. Sehingga juga pada akhirnya kami dapat mendapatkan berkat-Mu. Sehingga iman kami boleh bertumbuh juga di dalam kekuatan akan kebenaran daripada firman-Mu juga. Dan juga segala apa yang kami dapatkan pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami juga menyerahkan jalannya ibadah ini. Engkau akan memberkati hubungan-hubungan yang ada di udara Tuhan. Dan Kau singkirkan Bapa dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu. Kami usir ini semua Tuhan, hal-hal yang mengganggu dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Daniel Palungan. Juga anugerahi beliau dengan kuasa kasih-Mu, lancarkan juga hubungannya nanti Tuhan, dan biarlah apa yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa, dan kami yang menerima juga Tuhan, juga senantiasa diberikan hikmat-Mu Bapa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur terima kasih kami Tuhan untuk ibadah Sema Adonai ini, dan juga untuk pembukaan ini Bapa, biarlah Roh Kudus saja yang akan mengurapi kami. Kami puji dan kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi, dan hati dan pikiran kami kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, baik Ibu Kuana, terima kasih untuk doa pembukaannya bagi kami semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan kembali masuk dalam lagu penyembahan yang kedua, yaitu yang berjudul Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti, yang akan kembali dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman. Dipersilakan Ibu Murni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu
Tuhan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Murni. Ya benar sekali ya Bapak Ibu bahwa kita harus selalu bersyukur ya karena kita mempunyai Allah kita sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dan mengembalikan kita, memulihkan kita kembali dalam citra diri kita yang semula ya, seperti pertama kali Allah menciptakan manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang temanya kali ini adalah tugas utama hamba Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri, maka kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu lagu pujian penyembahan kembali yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan, yang akan kembali dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman. Dipersilakan Ibu Murni. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mau mendengar firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Untuk lagu pujiannya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita dengan pemahaman yang baik dan benar dan menjadi rema di dalam diri kita ya Bapak Ibu. Baik, saya akan menyerahkan waktu selanjutnya kepada Pak Daniel sebagai narasumber kami malam ini untuk menyampaikan khotbahnya. Silakan Pak Daniel. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami sungguh berterima kasih karena kuasa dan anugerah Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam ruangan ini untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih kami mengucap syukur karena malam ini adalah pembukaan satu program yang sudah begitu lama direncanakan tetapi terrealisasi pada malam ini karena kuasa Tuhan. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati, pikiran, pendengaran, dan juga segenap kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar pada malam ini dapat menambah pemahaman kami tentang kebenaran firman Tuhan, boleh mengarahkan setiap kehidupan kami, sehingga hari ke hari semua yang kami kerjakan berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jaringan supaya tetap
dikendalikan oleh Tuhan, sehingga satu pun di antara kami yang mengalami gangguan karena masalah sinyal ataupun juga karena hal-hal yang lain. Nah, kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini adalah malam spesial khususnya untuk saudara-saudara kita yang akan masuk dalam satu program pembelajaran Sola Scriptura Online Bible Course, dan juga untuk teman-teman dari Sema Adonai karena kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang baru. Nah, karena malam ini adalah lebih tekanannya kepada pembukaan program Sola Scriptura Online, maka firman Tuhan saya akan arahkan lebih banyak kepada teman-teman yang mengambil keputusan untuk diperlengkapi melalui lembaga ini, sehingga dengan demikian tahu apa yang menjadi tujuan dan apa target yang kita mencapai melalui lembaga yang kita sayangi bersama-sama. Nah, kita akan membaca dari Titus, ya bukan Timotius ini, ya. Ya, Titus 1 ayat 1 sampai 4 yang berkata, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah saya membaca ayat ini berulang-ulang, saya semakin kagum, ya bukan semakin kagum, bertambah kagum kepada Paulus, oleh karena Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang memiliki skala prioritas yang jelas di dalam pelayanannya, baik sebagai gembala, sebagai penginjil, maupun juga sebagai guru. Dan saya sangat terinspirasi, diberkati oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Dan karena itulah saudara, maka apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama teman-teman yang bersedia untuk dibekali di Sola Scriptura Online Bible Course, ini saya mau sampaikan tentang tugas atau peran utama seorang hamba Tuhan di dalam gereja. Ini penting oleh karena saya melihat ada pergeseran-pergeseran prioritas, ada pergeseran-pergeseran fungsi, entah oleh karena ambisi atau entah oleh karena orientasi tertentu, tetapi yang pasti bahwa ada pergeseran-pergeseran prioritas, entah sadar atau tidak, dari banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Oleh karena itu, maka saya mau supaya saudara-saudara dan kerinduan saya, semua hamba-hamba Tuhan sadar bahwa sesungguhnya ada peran pokok yang tidak bisa digantikan, tidak bisa didelegasikan kepada anggota tim di dalam pelayanan gereja ini. Nah, oleh karena itu ada satu ungkapan yang sudah sangat populer dan ini juga menginspirasi begitu banyak orang dari berbagai profesi yang berkata bahwa the main thing is to keep the main thing
Ini prinsip yang berlaku bukan hanya di dunia bisnis, di dunia sekuler, tetapi ini juga mutlak berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahwa hal yang utama adalah menjaga yang utama. Jangan digeser, karena begitu ada pergeseran dari yang primer menjadi sekunder, dari nomor 1 menjadi nomor 2, maka ini yang mengakibatkan terjadinya kekacauan, bukan saja secara gereja lokal, tetapi juga secara regional, bahkan secara nasional dan internasional. Itu sebabnya, saudara-saudara, ini menjadi satu pendorong, menjadi motivasi untuk saya memulai memprogramkan Sola Scriptura ini sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, karena saya mau supaya setiap hamba-hamba Tuhan itu kembali kepada fungsi utamanya sebagai seorang hamba Tuhan. Sebelum saya jabarkan lebih jauh, ini ada beberapa tanggung jawab, peran atau fungsi seorang gembala di dalam gereja. Sebagai leader, dia bertanggung jawab untuk menggerakkan dan mengarahkan jemaat. Sebagai manajer, dia bertanggung jawab tentang penata layanan, bagaimana dia mengorganisir. Itu satu fungsi yang melekat, peran yang melekat. Community keeper, bagaimana dia menjaga kekompakan, keterpaduan, keutuhan komunitas persekutuan. Dan ini yang sedang diupayakan oleh banyak pendeta-pendeta di Indonesia yang saya amati, karena semakin besar komunitasnya, semakin padu komunitasnya, maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan-tujuan baik secara organisasional maupun secara personal. Dan yang saya temukan bahwa justru yang menjadi pencapaian utama dari menjaga komunitas ini secara baik oleh banyak gembala-gembala adalah untuk mencapai tujuan personal, dan itu tidak jauh dari tujuan ekonomi, tujuan kedudukan, kekuasaan. Lalu kemudian fungsi seorang gembala di dalam jemaat adalah social care. Bagaimana dia peduli dengan lingkungan, menata pelayanan supaya tidak hanya menjangkau orang-orang di dalam gereja, tetapi juga sudah menjangkau orang-orang luar. Makanya gereja itu mengemban, selain dia mengemban mandat spiritual, gereja juga adalah pengemban mandat kultural, mandat pembangunan. Nah, jadi saudara, ini sangat penting bahwa gembala itu memang pada dirinya melekat fungsi dan peran. Jadi seorang gembala itu multi fungsi, multi peran. Tetapi dari sekian banyak fungsi, sekian banyak peran yang melekat pada dirinya itu, maka dia harus membuat satu daftar susunan berdasarkan dengan skala prioritas yang tepat, sehingga dia dapat berfungsi secara maksimal. Bukan hanya di hadapan jemaat, bukan hanya secara organisasional, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ini satu ironi. Ini nanti saya akan bahas lebih banyak nanti ketika kita belajar hermeneutik dan homiletik. Para penginjil bekerja keras menjangkau orang berdosa bagi Kristus. Jadi gerakan misi itu masif di mana-mana. Saudara belajar tentang sejarah misi dunia, sejarah misi Indonesia. Orang Jerman datang ke Batak, orang Belanda datang ke Indonesia, orang Portugis datang ke Indonesia bagian timur. Mereka berjuang untuk menjangkau unreached people, menjadi orang yang terjangkau bagi kerajaan Allah. Tetapi ironinya, para gembala melakukan penyesatan dalam gereja. Gembala-gembala tanpa sadar, karena mereka menempatkan diri sebagai gembala struktural, bukan gembala secara fungsional. Itu sebabnya tanpa disadari bahwa penyesatan juga begitu masif di dalam gereja, karena ada gembala-gembala yang tidak mengerti apa peran utama, fungsi utama di dalam panggilan dan kepercayaan Tuhan untuk pelayanan. Para guru dan guru-guru sekolah-sekolah teologi menggantikan doktrin Alkitabiah dengan dogma gereja. Jadi orang-orang
baru yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil oleh orang-orang yang cinta kepada pelayanan misi, ternyata kemudian menghadapi hambatan di dalam proses penggembalaan dan juga kemudian di dalam proses atau perlengkapan bagi hamba Tuhan. Dan karena itu saudara bisa melihat sekarang bagaimana pendeta-pendeta itu ketika dia melayani jemaat, dia bukan menyampaikan maksud firman Tuhan dari nats yang dia baca, tetapi kemudian yang disampaikan kepada jemaat itu adalah dogma, ajaran gereja yang belum tentu disetujui oleh Alkitab. Nah, itu sebabnya saudara, maka saya mau sampaikan di sini betapa penting seorang hamba Tuhan memahami peran utama dan fokus kepada peran utama itu. Ya. Tugas utama seorang hamba Tuhan menurut Titus pasal 1 ayat 1-4, yang pertama adalah memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Itu dia perkenalkan dirinya sebagai orang yang terpanggil, orang yang memiliki status khusus di hadapan Tuhan. Untuk apa? Sebagai Rasul untuk apa? Sebagai hamba Allah untuk apa? Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ini mutlak, saudara. Bahwa seorang gembala itu punya tanggung jawab untuk memelihara iman, agar jemaat itu tidak labil, tidak goyah, tidak timbul tenggelam, tetapi supaya iman jemaat itu stabil menghadapi situasi, berjalan di jalan kehidupan yang berliku-liku, dia tidak goyah, tetapi dia tetap melangkah dengan mata tertuju kepada Tuhan oleh karena imannya dijaga, dipelihara oleh seorang gembala sidang, oleh seorang hamba Tuhan. Ini saya menyampaikan ini, saudara, karena saya temukan secara langsung dan bergabung secara langsung dengan orang-orang yang secara sengaja, secara sistematis sudah menghancurkan iman yang sesungguhnya diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah iman kepada Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak. Ini yang menjadi pemicu, ya, pemicu untuk saya tidak berdiam diri, karena saya mau supaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan menerima dan mempercayai bahwa Alkitab itu secara iman Kristen adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Saya mengajar di sekolah yang didirikan oleh pendeta Yusuf Roni. Ya, saya tidak bermaksud tertentu di sini, jadi jangan ada yang merasa diserang di sini, ya. Tetapi kemudian saya keluar dari sekolah itu karena apa? Karena rupanya programnya Pak Yusuf Roni adalah bagaimana mengcombine antara kebenaran di dalam Alkitab dengan kebenaran yang ada di dalam kitab sucinya yang lama, dengan satu maksud tujuan bahwa dia mau mempersatukan agama-agama Semitis. Saya bergumul selama 2 tahun di sekolah itu karena hati saya tidak sejahtera, hati saya berontak karena tidak menjadikan Alkitab itu sebagai satu-satunya kebenaran, tetapi dia mensejajarkan kebenaran Alkitab itu dengan kebenaran dari kitab-kitab suci yang lain. Apa yang membuat saya keluar dari satu lembaga yang terakhir ini adalah karena saya menemukan di sana bahwa teman-teman itu mensejajarkan antara kebenaran Alkitab dengan perkataan seorang pendeta. Jadi bahkan kebenaran Alkitab itu baru diakui sebagai kebenaran kalau pendetanya yang menyatakan ini kepada mereka.
saya sekarang ini sedang bergumul juga dengan satu paham yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu paham Yudaisme. Sehingga ada pernyataan bahwa Yudaisme adalah induk dari kekristenan. Itu secara historis betul. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam YouTube itu, bagaimana sikap orang-orang Yahudi terhadap kekristenan itu. Begitu benci, begitu marah. Bahkan YouTube yang terakhir yang saya temukan itu adalah orang-orang Yahudi lebih suka untuk bergaul dengan orang-orang Muslim daripada orang-orang Kristen, oleh karena mereka memiliki persamaan-persamaan di dalam pokok-pokok keyakinan tertentu. Jadi, sekarang di Indonesia sedang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa kebenaran Alkitab itu baru akan diakui sebagai kebenaran kalau dikonfirmasi oleh kebenaran kultur, budaya, keyakinan, konsep berpikir dari orang-orang Yahudi. Jadi di Indonesia, saudara-saudara, Alkitab sedang menghadapi satu ancaman yang sangat serius, tetapi tidak dipahami oleh banyak pendeta-pendeta dan apalagi oleh majelis-majelis dan jemaat Tuhan. Itu sebabnya maka saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan adalah memelihara iman. Dan iman yang pokok yang harus diyakini adalah Alkitab sebagai satu-satunya landasan iman kebenaran yang mutlak. Dan yang kedua adalah iman kepada Allah Tritunggal. Ada yang mengatakan bahwa pengakuan iman Rasul itu adalah pemikiran manusia yang merusak tatanan kekristenan. Saya tidak peduli siapa yang mengatakan itu, tapi bagi saya justru orang ini yang sedang merusak konstruksi kekristenan yang sesungguhnya dengan menyangkal bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang setara. Dan ini masif di Indonesia, ya, masif. Nah, ini yang menjadi pergumulan saya ya di berbagai lembaga yang saya terlibat di dalam pengajaran seperti ini, karena ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Oneness, Dwitunggal, Tritunggal yang berjenjang. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, lalu yang ketiga adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah sudah begitu vulgar dinyatakan di YouTube, di channel-channel tertentu bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tapi nanti saya akan buktikan dalam kelas Kristologi bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah setara dengan Bapa. Yesus itu adalah Yahweh. Dan tidak ada Juru Selamat kecuali Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, saya angkat tiga ini saja dulu, karena ini yang paling global dan ini yang paling sering diumbar di berbagai channel-channel itu, dan ini menjadi panggilan saya untuk menjaga murid-murid saya, menjaga jemaat yang saya gembalakan, untuk tetap beriman kepada Alkitab sebagai firman Allah, beriman kepada Allah yang Esa, dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saudara abai dengan pokok-pokok iman yang mutlak harus diyakini oleh jemaat Tuhan, ini berarti saudara gagal di dalam peran saudara sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan. Yang kedua, apa peran, fungsi, tugas utama seorang gembala, seorang hamba Tuhan, rasul dan nabi itu adalah memelihara pengetahuan jemaat dalam 1B. Ya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak di dalam ibadah kita. Jadi Paulus di sini sadar betul apa panggilan Tuhan bagi dirinya sebagai hamba, sebagai Rasul Kristus. Adalah dengan maksud, dengan tujuan untuk memelihara pengetahuan jemaat, supaya jemaat bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah,
berdasarkan Alkitab. Dan karena itu dia berkata, seperti yang nyata di dalam ibadah kita, yang nampak di dalam ibadah kita. Berarti Paulus ini di dalam setiap pelayanannya itu, setiap khotbah-khotbahnya di gereja-gereja itu, khotbahnya adalah pengajaran. Khotbahnya tidak sekedar memotivasi, tidak sekedar menguatkan, tidak sekedar mendorong, tetapi khotbahnya itu adalah pengajaran karena dia sadar bahwa panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan adalah untuk menjaga, memelihara pengetahuan umat Tuhan. Dia menanamkan prinsip-prinsip dasar doktrin Alkitab, ya, bukan dogma gereja, bukan keyakinan pribadi, tetapi prinsip-prinsip dasar Alkitab. Mampu menggali setiap bagian Alkitab itu secara ekspositori. Ini, saudara akan mendapatkan satu pola penggalian Alkitab dengan metode induktif. Kemudian saudara akan diajarkan untuk menyampaikan firman Allah secara ekspositori. Ada banyak sekolah-sekolah teologi dengan 3 nama khotbah, topikal, tekstual, dan ekspositori. Tetapi saya pelajari bahkan ketua-ketua dari STT mereka itu mereka sama sekali tidak mampu untuk mengkhotbahkan Alkitab itu secara ekspositori. Paulus itu topikalnya sangat kuat, tekstualnya sangat kuat, tetapi juga ekspositorinya sangat kuat. Nah, oleh karena itu, saudara, maka sebagai seorang hamba Tuhan, itu saudara mesti sadar, panggilan, tugas, peran saudara dalam gereja adalah untuk menjaga pengetahuan jemaat itu agar bertumbuh secara benar. Apa sih penggembalaan itu? Sekarang ini agak bergeser pemahaman itu, atau mungkin sempit. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, kegagalan dari gembala-gembala, nabi-nabi yang diharapkan Tuhan untuk menjadi penyambung lidah, untuk memimpin dan mendewasakan umat Tuhan, ternyata gagal oleh karena mereka tidak mampu untuk mengajarkan kebenaran itu secara objektif, secara tekstual, dan juga secara komprehensif. Karena itu ada gembala-gembala palsu, ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Nah, jadi penggembalaan itu sejatinya adalah memberikan kepada jemaat makanan rohani yang sehat. Memberikan kepada jemaat pengajaran yang alkitabiah, supaya dengan pengajaran yang alkitabiah itu imannya bisa bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu bagi saya tidak masalah saya di Indonesia menjadi gembala untuk jemaat, beberapa di Jerman, beberapa di Amerika, beberapa di Malaysia, dan di Hong Kong. Tidak masalah, karena yang penting di sini bukan sekedar untuk membangun fellowship face to face, kemudian bisa ngobrol satu dengan yang lain, tetapi fungsi utama sebagai seorang gembala adalah untuk menanamkan kebenaran firman Allah itu kepada jemaat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini penting, saudara, karena saya melihat sekarang ini, nanti ya, saya akan sampaikan di bagian akhir, peran ini sudah dinomor 2-kan oleh banyak pendeta-pendeta dan menggantikannya dengan yang not the main thing. Nah, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini kisah tentang kebangkitan Yesus yang pemerannya di dalam kisah itu adalah Petrus, adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena yang begitu rindu kepada Yesus, yang begitu cinta kepada Yesus. Karena itu pagi-pagi buta dia sudah datang ke kuburan itu, tetapi ketika Yesus sedang berdiri di hadapannya, ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan dirinya, Maria Magdalena sama sekali tidak mengenal siapa orang itu. Untuk
orang mati 3 hari, saudara, itu perubahan fisiknya itu belum begitu berubah gitu. Ya ini saya alami karena kami orang Toraja itu kan orang mati itu tidak langsung dikubur, diformalin, dan bahkan sampai berbulan-bulan itu masih kita melihat yang wajahnya itu. Nah, tetapi pada waktu itu Maria tidak mengenal siapa Yesus itu. Mengapa? Oleh karena sampai pada detik itu Maria belum mengerti kitab suci. Hal yang sama di dalam Lukas pasal 24, 25-27, ini tentang 2 orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Pulang kampung karena harapan mereka untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, menjadi pekerja Yesus itu menjadi hilang oleh karena Yesus sudah mati. Nah, mereka pulang, lalu dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap, lalu tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka di dalam perjalanan dan diskusi itu. Lalu apa kata Yesus? Ya, dan di atasnya ada cerita di atasnya sampai di ayat 25 dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, jadi apa yang membuat kedua murid ini angkat bendera putih di dalam pengiringan kepada Tuhan adalah karena mereka bodoh. Mereka tidak memahami kitab suci yang menceritakan tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus. Inilah saudara, bahaya yang sedang atau wabah yang sedang melanda gereja Tuhan sekarang ini, yaitu jemaat yang tidak mengerti kitab suci. Getol ibadah, getol pelayanan, tetapi tidak mengerti kitab suci. Itu adalah wabah yang sedang melanda gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, saya tidak ragu mengatakan di seluruh dunia karena dari Eropa, dari Amerika itu datang pemberita-pemberita Injil ke Indonesia yang justru datang mengajarkan tentang teologi liberal, teologi kemakmuran, dan lain sebagainya. Dan karena itu saya tidak terlalu mengidolakan pendeta-pendeta luar negeri. Ya, pendeta dalam negeri, pendeta desa sekalipun kalau dia ajarannya benar, itu bagi saya jauh lebih penting untuk dihormati daripada internasional, tetapi ajarannya kacau balau. Nah, peran yang ketiga dari seorang hamba Tuhan di dalam gereja adalah memelihara pengharapan jemaat Tuhan. Di dalam ayat yang kedua. Ya. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi sejak semula Allah telah merancangkan kekekalan itu bagi manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan adalah menyembelih seekor domba untuk mengambil kulitnya dan kemudian menutupi ketelanjangan kedua manusia pertama itu. Dan semua penafsir mengatakan bahwa domba itu adalah tipologi dari Yesus yang akan mati untuk menanggung dosa seisi dunia. Tujuan dari domba itu adalah supaya manusia kembali kepada kehidupan yang kekal. Nah, jadi saudara kita melihat bahwa manusia itu dalam rancangan Allah adalah untuk menikmati hidup yang kekal. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, sementara rencana itu tertunda,
Tetapi kemudian Yesus kembali datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Apa tujuan utamanya? Adalah untuk membawa manusia kembali kepada tujuan semula Allah, kepada kehidupan yang kekal. Karena itu dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, dari segi rancangan kemudian tindakan kerja Allah itu jelas bahwa Allah menginginkan manusia menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan karena itu selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ajaran Alkitab yang harus menjadi tugas tanggung jawab seorang gembala adalah mengarahkan jemaat itu kepada kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, ya tidak tanpa bermaksud menyinggung atau juga menyebut satu kelompok tertentu, maka orientasi kekekalan gereja itu telah tergantikan dengan orientasi temporal, dengan lebih menekankan kepada keberhasilan ekonomi di dalam gereja, kesehatan jasmani di dalam gereja, untuk menikmati perkara-perkara jasmani di dalam gereja lebih diutamakan daripada bagaimana supaya jemaat itu tetap berpengharapan kepada kehidupan yang kekal. Jadi seorang gembala sidang harus mengarahkan pandangan jemaat kepada kehidupan yang kekal. Seorang gembala sidang harus menata kehidupan jemaat supaya tetap di jalur perjalanan kehidupan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kalau lepas dari itu, kurang dari itu, berarti tidak maksimal di dalam pelayanannya. Nah, 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh, jadi saudara sebagai jemaat itu di dalam mengiring Tuhan ini yang harus menjadi orientasi utama saudara. Bahwa saya mengiring Tuhan bukan sekedar supaya menjadi kaya. Saya mengiring Tuhan bukan sekedar sukses di dalam karir, bisnis, dan juga dalam rumah tangga. Mengiring Tuhan bukan sekedar supaya sehat, jasmani, dan lain sebagainya. Tetapi mengiring Tuhan, orientasi tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan Dia, muka dengan muka, pada waktu Dia datang kembali, dengan ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Sabaslah hai hambaku yang setia, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Ini yang kita harapkan. Karena itu, jangan merasa kecil hati kalau saudara menjadi jemaat yang susah secara ekonomi. Saya kadang-kadang juga merasa minder karena sebagai pendeta yang terus-menerus ada di kampung, yang terus-menerus ada di namanya kampung bulak, kampung sawah, tidak berkembang-kembang seperti gereja lain yang menjadi puluhan ribu, ratusan ribu. Tetapi saya bersyukur bahwa dari tempat yang kecil ini saya bisa berkarya dengan menghasilkan banyak hamba-hamba Tuhan yang eksis di dalam pelayanan di berbagai pelosok di Indonesia. Nah, ini penting saudara, supaya jemaat itu tidak teralihkan pandangannya kepada kesuksesan material, kesuksesan organisasional, tetapi supaya jemaat itu terus memandang kepada Yesus yang akan datang untuk membawanya ke dalam kerajaan surga yang real bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, yang keempat, peran utama seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan adalah memelihara kepercayaan Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya
dalam pemberitaan Injil. Jadi hak kehidupan kekal itu sudah dinyatakan melalui nabi, kemudian juga melalui inspirasi Injil. Kemudian itu menjadi berita yang diembankan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan Paulus mengatakan, yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat. Jadi Paulus sebagai seorang penginjil, Paulus sebagai seorang gembala, Paulus sebagai seorang guru, sadar bahwa ini adalah kepercayaan Tuhan. Ini adalah kasih karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu maka saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang hamba Tuhan harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan ini kepadaku. Paulus berkata, dari semua rasul-rasul Kristus itu adalah, aku adalah rasul yang paling hina. Tetapi di dalam kehinaan, menurut pengakuan dirinya itu, dia menemukan bahwa Tuhan mempercayakan kepadanya satu anugerah yang begitu besar, dan oleh karena itu dia berkewajiban bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan Tuhan itu pada dirinya. Apa yang terjadi di dunia politik, di dunia bisnis, itu pengkhianatan, mementingkan diri sendiri, lupa akan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara, sebagai seorang karyawan. Gagal untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan negara atau yang diberikan oleh rakyat untuk duduk di MPR, pusat, provinsi, dan daerah. Karena apa? Kepentingan diri sendiri. Nah, Paulus, saudara, ya, dia tahu ini, satu kepercayaan yang tidak boleh dikhianati. Karena itu, apapun yang terjadi di dalam perjalanan pelayanannya, itu dia tidak mau kompromi tentang tugas pemberitaan Injil itu. Saudara baca dalam Korintus, bagaimana dia menghadapi tantangan yang begitu berat, tetapi sedikit pun dia tidak pernah berpikir untuk mundur, apalagi menyimpang dari jalur perjalanan pemberitaan Injil itu. Surat Paulus kepada Timotius pasal 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Timotius di sini dia ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, dan itu didoakan di dalam kumpulan jemaat dan kumpulan hamba-hamba Tuhan, lalu kemudian diberi tugas untuk menggembalakan jemaat di Efesus, dan kemudian apa yang Paulus tekankan kepada mereka, pada Timotius adalah jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu sebagai seorang gembala, emban itu dengan baik. Jadikan dirimu sebagai teladan. Kepercayaan Tuhan kepada dirimu sebagai seorang guru, jaga ajaranmu. Sudah baca itu dalam ayat yang ke-16. Jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Paulus mau supaya Timotius konsisten di dalam karunia itu. Jangan bergeser, jangan meninggalkan, mengembangkan boleh. Nah, saudara-saudara yang ada di Sema Adonai, yang ada di Sola Scriptura Online Bible Course, saudara mesti sadar bahwa saudara adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Karena itu, jaga kepercayaan Tuhan dan jangan mengerjakan semua tugas, kemudian mengabaikan tugas yang utama yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Ya, itu penting, karena kalau seorang tidak tidak bertanggung jawab kepada kepercayaan Tuhan, maka dia bisa eksis di dalam pelayanan secara organisasi, tetapi
dia akan kehilangan hakikat kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, yang kelima, ini saya tuntaskan dari bacaan ini karena semua poin-poin ini ada di dalamnya, ya. Jadi saya tidak mau lompati. Nah, kemudian tugas utama seorang hamba Tuhan di dalam gereja adalah memelihara keberlangsungan kepemimpinan gereja. Ya. Ini saya baca ayatnya nih, dia ayat yang kelima. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman. Titus ini adalah peranakan orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi kemudian berjumpa dengan Paulus, dia terima Yesus melalui pelayanan Paulus, dia didewasakan oleh Paulus sebagai seorang jemaat, kemudian dilengkapi untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dan ketika waktunya tiba, dia diutus oleh Paulus untuk melayani di Pulau Kreta, ya, di Pulau Kreta untuk menggembalakan dan melayani beberapa jemaat lokal yang ada di situ. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa Titus adalah seorang kader yang dilengkapi oleh Paulus, yang diproyeksikan oleh Paulus untuk pelayanan pemberitaan Injil dan juga untuk penggembalaan di satu regional tertentu pada waktu itu. Ini adalah kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanan. Ini penting, saudara. Kepada Timotius juga berkata begini, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini satu bidang pelayanan yang tidak boleh terputus di dalam gereja. Bahwa kepemimpinan yang lama secara waktu, pelan demi pelan dia akan keluar dari lapangan pelayanan, ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, kemudian sesuai dengan waktu juga dibutuhkan adanya pemimpin-pemimpin baru yang harus masuk ke dalam ladang pelayanan itu. Nah, bagaimana supaya pergantian generasi kepemimpinan ini bisa berlangsung secara baik, secara benar? Maka harus ada persiapan-persiapan untuk pemimpin-pemimpin yang baru itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia ada di Antioquia, ketika dia ada di Tesalonika, dimanapun Paulus berada, selain dia menginjil, selain dia menggembalakan, dia melakukan kaderisasi, sehingga ketika dia harus pindah ke tempat yang lain, maka gereja yang dia rintis itu tidak berhenti oleh karena ada kader-kader yang telah siap untuk melakukan pelayanan tindak lanjut dari penggembalaan itu. Ini penting, saudara, karena saya melihat banyak gereja-gereja yang tidak begitu konsen dengan kaderisasi. Ya, untuk pelengkapan pembinaan-pembinaan dengan waktu yang singkat ada 1-2 kali pertemuan ada, tetapi pembinaan kaderisasi yang berperan untuk jangka panjang itu saya tidak menemukan di banyak gereja. Gembala bertanggung jawab atas perluasan pelayanan. Ini saya ada di Ciledug, kampung. Tetapi saya membutuhkan atau saya bertanggung jawab untuk pelayanan yang lebih luas, tidak sekedar di Ciledug. Karena itu maka kaderisasi ini membuat saya bisa menjangkau bukan hanya pulau-pulau di Indonesia, tetapi juga daerah-daerah terpencil di Indonesia. Murid saya tersebar dari Pulau Nias sampai ke Papua. Ya, walaupun tidak sebanyak orang lain, tetapi saya merasa ada sesuatu yang saya sudah capai dengan mengutus hamba-hamba Tuhan ke daerah-daerah yang bahkan saya belum pernah datang untuk menjangkau daerah itu. Beberapa bulan yang lalu saya pulang dari Aceh Tenggara, dan di sana ada murid saya.
di Kalimantan yang rencana kami akan berkunjung. Di sana sudah ada beberapa murid saya yang sudah mempersiapkan pelayanan di sana. Nah, jadi penjangkauan yang lebih luas itu hanya mungkin kalau ada orang-orang yang kita kaderkan. Gembala bertanggung jawab atas kepemimpinan gereja secara lintas generasi. Saya ingat satu kalimat dari guru saya, Dr. Chris Barantika, dia berkata, I am the fed out leader. Saya adalah pemimpin yang secara perlahan-lahan keluar dari wilayah kepemimpinan. Dan Yesus meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi kalimat selanjutnya berkata, you are the fed-in leader. Kamu adalah pemimpin-pemimpin yang secara perlahan masuk ke dalam satu bidang kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, siapkan dirimu. Nah ini saudara, ya saya sekarang ini sudah opa. Kemarin ditanya orang, cucunya Pak Pendeta berapa? Cucu saya 7. Oh, udah tua, saudara. Berarti sadar atau tidak sadar, saya adalah pemimpin yang secara perlahan-lahan, siap atau tidak siap, mau tidak mau, akan keluar dari wilayah kepemimpinan itu. Nah, oleh karena itu, supaya kepemimpinan, penggembalaan, dan juga pelayanan ini bisa menjangkau lebih luas, maka mau tidak mau harus ada kaderisasi. Dan ini saya sudah lakukan dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2024 ini, dan saya berharap beberapa tahun yang Tuhan izinkan ke depan akan terus berlangsung, karena ini satu pelayanan yang sangat terprogram sistematis yang akan menjangkau lebih luas. Ya, seorang pemimpin atau gembala yang berhasil tidak cukup dilihat dari jumlah pengikutnya, ya, tidak cukup dari jumlah pengikut atau jemaatnya, tetapi juga dapat dilihat dari berapa pemimpin-pemimpin baru, gembala-gembala baru yang dihasilkan selama di dalam tugas kepemimpinan penggembalaan itu. Nah, saudara, saya harap ini kalimat-kalimat yang dapat menginspirasi, yang dapat memicu saudara untuk terus bergairah bahwa saya sedang ada di dalam satu wilayah yang harus mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Nah ini, ayat ini, yang tadi saya katakan ini. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini pelayanan kasih, pelayanan diakonia, pelayanan meja. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, ini perhatikan saudara ya, kami tidak merasa puas. Tuh. Bukan karena tidak bisa melakukan pelayanan meja itu secara baik, sambil juga melakukan pelayanan mimbar. Ya. Tetapi kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mau tidak mau ketika kami mengambil tanggung jawab pelayanan diakonia, pelayanan meja yang harus pergi ke jalan-jalan untuk membagikan makanan-makanan itu, maka waktu kami untuk mempersiapkan firman berkurang. Oleh karena itu, kami tidak merasa puas. Ini yang saya katakan ini. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Bahwa pelayanan sosial itu penting. Tetapi itu bisa didelegasikan. Nah, oleh karena itu, maka para rasul telah memberikan satu contoh bahwa seorang hamba Tuhan itu harus menjaga yang utama. Jangan diganti hanya oleh karena ingin popularitas, hanya karena ingin supaya lebih disukai orang. Jaga yang utama sebagai yang utama. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
Dan ini, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Gembala sidang itu multiperan, multifungsi. Tetapi bahwa ada tugas-tugas, ada peran-peran yang tidak bisa didelegasikan. Oleh karena itu, delegasikan yang bisa didelegasikan kepada orang yang siap untuk menerima pendelegasian itu, dan fokus kerjakan kepada hal-hal yang memang tidak bisa didelegasikan. Ini yang saya katakan tadi itu, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang telah menggeser ini. Mengutamakan pelayanan sosial, lalu mengabaikan pelayanan mimbar. Mengutamakan perkunjungan misi ke daerah-daerah, tetapi mengabaikan betapa pentingnya pelayanan mimbar di gereja-gereja lokal. Nah, sebagai kesimpulan saya, saudara, pada malam ini, atau juga sebagai himbauan adalah, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara harus sadar saudara dipanggil sebagai seorang murid Kristus. Karena itu saudara bertanggung jawab bukan kepada pimpinan sidori saudara, bukan kepada organisasi gereja saudara, tetapi saudara bertanggung jawab kepada Yesus yang telah memanggil dan menetapkan saudara sebagai hambanya. Saudara bertanggung jawab untuk terdidik di dalam soal pokok iman dan ajaran sehat yang surat Paulus kepada Titus itu. Jangan puas dengan jabatan, jangan puas dengan peran sebagai seorang pengkhotbah di gereja, tetapi teruslah pacu diri untuk belajar, melengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang lebih pas, lebih dalam, sehingga ajaran saudara itu lebih diperkenankan Tuhan. Untuk jemaat, nah ini, saudara-saudara yang menjadi jemaat di Sema Adonai, ini perhatikan. Ya. Percayakan pembinaan imanmu kepada hamba-hamba Tuhan yang mampu membawa imanmu kepada pertumbuhan yang alkitabiah. Ya, ini saya tekankan ini terus. Karena kadang-kadang jemaat itu mengidolakan pendeta bukan karena ajaran pendeta itu, tetapi karena pribadi, ya, personality daripada pendeta itu. Ya, itu baik, saudara. Ya, tetapi bukan itu yang utama. Hamba Tuhan yang bukan hanya mampu membuat saudara percaya kepada Allah, tetapi juga hamba Tuhan yang mampu membawa saudara kepada pengenalan akan Allah secara benar. Itulah penggembalaan. Jadi saudara mesti selektif di dalam memilih gembala-gembala, karena ini tuntutan yang wajib saudara capai sebagai jemaat Tuhan. Jadi jemaat yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Jangan rindu kepada pendeta, jangan rindu kepada teman lalu datang di gereja, tetapi saya mau datang di gereja karena saya rindu untuk menerima pengajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara kekasih, 5 fungsi atau 5 peran utama seorang gembala sidang sebagai seorang pimpin gereja ini, saya harap saudara paham baik-baik. Saudara bertanggung jawab untuk memelihara iman jemaat. Saudara bertanggung jawab untuk memelihara pengetahuan jemaat. Saudara bertanggung jawab untuk memelihara pengharapan jemaat supaya senantiasa terorientasi kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Dan saudara bertanggung jawab untuk memelihara kepercayaan kasih karunia Tuhan kepada diri saudara. Ya, saya dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2024 ini, saya menemukan bahwa saya dipercaya untuk menjadi pengajar, dan karena itu fokus atau porsi waktu saya untuk mengajar jauh lebih banyak dibandingkan dengan penggembalaan dan juga untuk penginjilan ke desa-desa. Dan saudara bertanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin baru di dalam jemaat Tuhan. Ya, saya adalah seorang hamba Tuhan yang dihasilkan oleh satu lembaga, tetapi yang berperan untuk menjadikan saya sebagai seorang hamba Tuhan bukan hanya lembaga, tetapi juga ada personal-personal yang karena mereka sadar betapa pentingnya pemimpin-pemimpin gereja, maka karena itu mereka menghasilkan dana, menyediakan support yang lain. Dan saya bersyukur, saya dari S1 sampai S3 itu dibiayai oleh
anak-anak Tuhan yang bukan pendeta, yang bukan majelis, tetapi karena cinta Tuhan, maka mereka mendukung, mensupport secara finansial. Nah, karena itu saudara, walaupun bukan gembala sidang, saudara bisa melakukan dengan mendukung ya pelayanan pengkaderan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Hamba-Mu menyampaikan secara cepat dan juga secara sederhana. Tetapi kiranya firman-Mu yang sudah sampai secara prinsip ini, itu dapat dipahami oleh seluruh jemaat Tuhan, calon-calon hamba Tuhan, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang paling utama yang harus mereka kerjakan di dalam panggilan dan kapasitas mereka sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Aling lebih dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk khotbahnya malam ini. Luar biasa ya Pak, baik Bapak Ibu sekalian, kita dalam khotbah dari Pak Daniel ini memberikan kita satu pemahaman bahwa tugas utama hamba Tuhan adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar kepada umat dan juga mengajarkannya ya kepada umat dengan benar, sehingga kita juga dapat menghasilkan hamba-hamba Tuhan juga yang berada pada pengajaran dan juga pengabaran Injil yang benar sesuai dengan Alkitab. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada persembahan. Jadi berikanlah persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan yang akan dibacakan oleh Bro Agus. Dipersilakan Bro Agus. Agusnya terlempar ya. Baik, saya yang bacakan ya, Bapak Ibu. Baik, persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya, renungan pagi dari Sema Adonai dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai dan juga ibadah online Sema Adonai serta renungan pagi dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu hanya dapat diikuti di channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian harap mensubscribe channel Sema Adonai 2024 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Daniel Palungan yang akan menyampaikan kata-kata sambutan dan pengumuman bagi pembukaan kelas Sola Scriptura Online Bible Course angkatan pertama. Dipersilakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Ibu Aling. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi kita ibadah gabungan antara Sema Adonai dengan Sola Scriptura. Sekarang ini fokus kepada Sekolah Scriptura. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan mengambil komitmen untuk dilengkapi di lembaga ini. Ya, saya bersyukur karena saudara mempercayai saya, mempercayai kami beberapa dosen-dosen yang akan melengkapi saudara untuk menjadi seorang pelayan Tuhan sebagaimana yang saya harapkan di dalam khotbah tadi. Secara khusus saya berterima kasih kepada Ibu Aling,
ya Ibu Alin, tapi yang utama itu adalah kepada Ibu Heni yang memberikan saya dorongan. Ya. Sebenarnya lembaga ini Bapak Ibu itu saya udah rancangkan sekitar tahun 2017 karena sekolah online onsite saya itu 2000 sampai 2014 2015, lalu jeda berapa waktu karena saya berhentikan. Saya berpikir apa yang saya lakukan. Saya rancang untuk online kepada teman, tapi tidak mendapat respon, akhirnya vakum. Nah, baru pada pasca corona atau ketika corona mulai meredah, Pak Ketut Darsana teman saya itu bertanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan dalam pelayanan ini? Lalu saya tawarkan ini, dia respon positif dan berjalan. Kurikulum saya sampaikan, tetapi kemudian ada dinamika, akhirnya saya menarik diri dari sana, ya. Nah, jadi kemudian Ibu ini bilang, kenapa Pak Daniel tidak bikin sendiri? Sebenarnya ini bukan untuk kepentingan sendiri. Tadinya saya sudah mau melayani komit untuk BPCO dan untuk rumah doa itu, RBO itu, tapi kemudian ya dinamika tadi itulah yang membuat saya harus mengambil tindakan pada malam ini. Jadi terima kasih kepada Ibu Heni dan teman-teman di Sema Adonai yang mendorong saya, memberikan saya spirit untuk melakukan ini. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu, sekolah ini saya gumuli memang sudah bertahun-tahun karena saya prihatin dengan pelayanan mimbar di berbagai gereja di Indonesia. Saya prihatin karena yang khotbah-khotbahnya itu bukan pengkhotbah dari lulusan sekolah-sekolah Alkitab, tetapi bahkan yang bergelar STH, Master, bahkan Doktor sekalipun itu kadang-kadang khotbah itu masih ngalor ngidul kata orang Jawa, gitu ya, tidak berdasar. Nah, maka saya rindu supaya ilmu yang saya dapatkan itu saya bisa impartasikan atau saya bisa bagikan kepada teman-teman yang rindu melayani Tuhan. Karena seperti saya katakan kepada istri saya bilang, Ma, saya mendapatkan ilmu ini dengan susah payah, belajar pagi sore siang malam, ya kan? Lalu saya tidak mau dikubur dengan ilmu saya. Jadi biarkan saya untuk mengajar di sekolah-sekolah teologi. Dan saya pernah mengajar 5 sekolah teologi 1 semester, berapa semester, tapi ya dalam semester itu, saudara, itu 5 sekolah teologi di Jabodetabek dan tidak dibayar. Jadi tidak dibayar. Saya mengajar di online juga tidak dibayar. Saya melakukan ini juga tidak membebani pembayaran kepada peserta. Karena saya mau supaya ilmu saya itu saudara bisa tangkap, lalu saudara bisa memberkati jemaat Tuhan. Nah, jadi kurikulum itu saya susun dengan pemikiran yang memang pusing karena dari sekian banyak mata pelajaran yang sangat penting itu, saya harus memilih dari antaranya itu yang sesuai dengan durasi pembelajaran kita. 8 kali 2 bulan. Ya, jadi hanya 16 bulan praktis kita akan belajar. Dan saya sudah berjuang untuk menyampaikan itu dan menyusun itu dan akan menyampaikan kepada saudara melalui dosen-dosen yang punya hati tetapi juga punya kapasitas. Oleh karena untuk ini saya akan dosen-dosen. Saya belum lihat wajahnya, mudah-mudahan ada. Yang pertama adalah Pak Dedi Kurniawan. Ini Pak teman Dedi dalam perjalanan, Pak. Jadi dia dalam perjalanan. Ya, oke. Minta maaf teman-teman karena dosen ini memang sudah dari awal saya sudah kasih tahu mohon hadir. Mereka oke, tapi ada hal-hal yang tidak bisa ditanggulangi. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Dr. Jundri. Bapak ada? Saya nggak lihat ya. Oh, Iya, ya waktu terakhir itu dia masih di Manado. Ya, Pak Jundri ini saudara adalah dosen senior di UPH, Universitas Pelita Harapan.
dia juga berhati misi dan dia juga punya kapasitas pengajaran yang mumpuni dan saya senang karena dia mendukungnya. Jadi mungkin pada malam ini tidak bisa berkenalan langsung dengan mereka, tapi nanti di dalam kelas, ya, saya akan mengajar hari Senin dan hari Rabu, lalu Pak Dedi akan mengajar hari Selasa, Pak Yundri akan mengajar hari Kamis. Jadi nanti di dalam kelas, Bapak Ibu Saudara bisa berinteraksi secara langsung dengan mereka. Nah, sekolah kita ini, saudara, ya, kalau saudara rindu untuk mendapatkan gelar S2, karena pelajarannya ini bagi saya memadai untuk S2, saudara siapkan, karena ada beberapa lembaga yang juga sudah lama kerjasama dengan saya, tetapi yang terbaru ini adalah dari Texas. Itu ada bekas murid saya yang membangun komunikasi, lalu ada agennya di Indonesia. Mereka karena sudah kenal saya, lalu pokoknya mata pelajaran daripada Daniel kita bisa terima sepenuhnya kalau mau ditransfer ke sekolah itu. Nah, jadi saudara yang mau mendapat gelar MTH, Sistematika Teologi, itu saya berani untuk merekomendasikan saudara. Cuma memang nanti ada pelajaran-pelajaran tambahan yang wajib, seperti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, karena kalau saudara sama sekali tidak bisa membaca dan mempergunakan bahasa itu, maka saudara tidak layak untuk menjadi master teologi. Ya, jadi kalau ada yang mau S1, ada teman saya juga di Jakarta yang siap untuk menerima semua mata pelajaran dari saya, dan saya bisa rekomendasi saudara untuk masuk ke sekolah itu untuk mendapat gelar S1. Saudara bisa pilih mau STH atau master sarjana pendidikan Kristen, karena dia punya dua prodi itu. Dan kalau saudara rindu untuk menjadi guru di sekolah-sekolah di daerah saudara, saya kira bekal yang saudara dapat dari Sola Scriptura Online Bible Course ini dasar, saudara tinggal nanti perluas di lembaga yang kepadanya saya rekomendasi saudara. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa perkenalkan dengan lembaga kita ini. Dan setiap mata pelajaran kita akan tempuh di dalam 2 bulan, 8 kali pertemuan, dengan durasi setiap pertemuan itu 2 jam. Dari jam 7.19 malam sampai jam 21. Tetapi di courting 5 menit karena harus memberikan kesempatan kepada tim dari SMA Adonai untuk mempersiapkan pelajaran jam 9 malam. Nah, jadi dosen-dosen saya akan instruksikan untuk 5 menit sebelum jam 9 kelas sudah ditutup. Nah, karena itu saya harap saudara-saudara bisa mempersiapkan waktu bahwa kita belajar 2 jam. Ini cukup panjang, karena itu siapkan di meja saudara ada minuman, ada cemilan-cemilan supaya tidak ngantuk. Besok kita akan mulai jam 7 malam dengan pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang bibliologi Alkitab. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan Bu Alin, Bu Eni. Ya, teman-teman, saya harap dengan pemaparan singkat itu sudah bisa menangkap apa yang menjadi denyut jantung saya untuk memulai lembaga ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel Palungan untuk pengumuman dan kata sambutannya. Baik, puji Tuhan dan puji syukur ya Bapak Ibu, pada akhirnya ibadah kita sampai di penghujung waktunya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, saya akan meminta kepada Pak Daniel untuk memimpin doa berkat bagi kami semua. Dipersilakan Pak Daniel. Ya. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih karena malam ini istimewa bagi kami untuk melakukan ibadah pembukaan program Sola Scriptura Online Bible Course. Kami berdoa Bapa supaya apa yang sudah kami mulai pada malam ini akan terus dipimpin, diberkati Tuhan sampai pada batas waktu yang Tuhan sendiri kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah online Sema Adonai dan juga ibadah pembukaan Sola Scriptura online Bible Course. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada ibadah online kami dan juga ibadah pembukaan dari kelas Sola Scriptura online Bible Course. Ya, selamat beristirahat ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Ya.